Protestan di Belanda merupakan babak penting dalam sejarah Kristiani yang mengubah wajah keagamaan di negara Belanda tersebut. Gerakan ini dimulai pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1520-an, ketika pemikiran-pemikiran reformasi dari Martin Luther mulai memasuki wilayah Belanda melalui jalur perdagangan di kota-kota dan pelabuhan seperti Amsterdam dan Antwerp. Tokoh penting yang menjadi pelopor reformasi di Belanda adalah Erasmus dari Rotterdam. Erasmus sendiri adalah seorang humanis yang terkenal dengan kritik-kritiknya terhadap praktik gereja Katolik pada masa itu. Reformasi Belanda memiliki keunikan tersendiri karena tidak hanya menyangkut persoalan agama, tetapi juga terkait erat dengan perjuangan politik. Di bawah kepemimpinan William dari Orange, rakyat Belanda berjuang melawan kekuasaan Spanyol yang Katolik. Perjuangan ini menghasilkan sebuah negara yang mengedepankan prinsip toleransi beragama. Dalam bidang pendidikan, reformasi membawa angin segar dengan didirikannya universitas-universitas reformed dengan Universitas Leiden sebagai yang paling terkenal. Lembaga-lembaga ini tidak hanya fokus pada pendidikan teologi, tetapi juga berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Dampak reformasi di Belanda tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi perkembangan Protestanisme di Eropa dan dunia. Reformasi di Belanda menjadi contoh bagaimana perubahan keagamaan dapat membawa dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial budaya. Pengalaman Belanda ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perubahan fundamental dapat dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan kemajuan masyarakat. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Janius Pitabe dengan NIM 71-2024-177. Nah, di sini saya akan membahas pada bab ke-42, yaitu agama Protestan Calvinis di Belanda. Calvinis dan Libertine mendapat kedudukan yang tetap di Belanda. Gereja Herald mulai berusaha dengan giat untuk memasukkan semangat Jenewa ke dalam hidup rakyat. Nah teman-teman, ada dua aliran yang menjadi lawan untuk merebut kemerdekaan kebangsaan kaum Calvinis. Yang golongan pertama ialah mengikut Erasmus, yang sudah cenderung kepada pembaruan gereja sebelum reformasi oleh Luther. Golongan kedua terdiri dari regen-regen, yaitu kepala pemerintahan di kota. Kedua golongan tersebut bersatu mengadakan perlawanan bersama terhadap teokrasi yang hendak diwujudkan kaum Calvinis dan Belanda. Para lawan disebut Libertine. Mereka bersifat aristokrat dan masyarakat Calvinis bersifat demokrat. Yang menentang penandatanganan paksa pengakuan dan katekismus ialah Panitera Kota Haarlem Courant, yang menghendaki suatu kekristenan yang rasionalistis, yaitu yang memuaskan akal budi dan yang mengedepankan pekerjaan usaha manusia. Predestinasi dan tarikatnya kehendak manusia disangkalnya. Jikalau semangat Quran dibiarkan meresap ke dalam gereja, itu tidak lain dari mengkhianati gereja terhadap berita yang kudus itu. Nah, sejak tahun 1580, perselisihan tentang pokok pengakuan dan tata gereja semakin meruncing, sehingga mengakibatkan suatu bentrokan yang hebat, teman-teman. Nah, pada tahun 1603, awal mula pengangkatan pendeta Jacobus Arminius menjadi guru besar teologi di Leiden atas desakan golongan Libertine. Nah, di sini ada perbedaan pemikiran antara Arminius dengan Franciscus Gomarus ya teman-teman, yaitu seorang Calvinis sejati. Nah, di sini Gomarus mengajarkan bahwa pemilihan manusia oleh Tuhan adalah dasar iman. Tetapi Arminius sebaliknya. Arminius dan Gomarus menjadi lambing dari dua partai yang berlawanan, yaitu Libertine dan Calvinis.
Arminius mengatakan bahwa keselamatan manusia bergantung kepada keputusannya sendiri, dan manusia sanggup melawan rahmat Allah. Seorang yang beriman sungguh-sungguh mungkin juga kehilangan pula imannya itu. Dan tidak ada seorang Kristen yang keselamatannya sudah dipastikan sebelum ajalnya. Jadi teman-teman, pengikut Arminius yang disebut Arminan memandang manusia itu secara optimis. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia belum kehilangan nilainya. Gomarus, tapi sebaliknya, Gomarus mengatakan, iman itu semata-mata pemberian saja yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap manusia yang telah dipilihnya dengan bebas. Nah teman-teman, di dalam 5 pasal Dorkan, itu Sinode menguraikan bahwa keselamatan manusia hanyalah berlaku dari rahmat Tuhan saja. Akan tetapi, tanggung jawab manusia diakuinya juga. Kepastian bahwa kasih dan sayang Tuhan terhadap manusia tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Oleh sebab para pemimpin Remonstrant yang didakwa dan diadili oleh Dorkan itu enggan berjanji untuk berdiam diri. Mereka dibuang ke luar negeri. Di mana-mana gereja dibersihkan dari orang-orang Remonstrant. Nah teman-teman, ada 80 pendeta yang dipecat. Jadi hasil pertikaian yang semakin lama mengharukan gereja Belanda pada waktu itu adalah semangat Erasmus yang dilenyapkan dari gereja dan kebebasan gereja untuk mengurus hidupnya sendiri agar hidupnya tersebut tercapai. Nah teman-teman, salah satu hasil yang sangat penting diperjuangkan Calvinis sampai Remonstrant adalah tercapainya keseimbangan antara cita-cita teokrasi dan toleransi. Suatu keputusan Sinode Dorkan supaya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Belanda, yaitu dalam naskah asli, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, adalah Sinode Dorkan, mengangkat suatu panitia penerjemahan antara lain Bogerman dalam Perjanjian Lama, serta Homnius dan Waleus dalam Perjanjian Baru. Jadi pada tahun 1637, Alkitab Belanda itu dikeluarkan di pinggir halaman-halaman tercetak yang banyak keterangan dengan huruf kecil. Terjemahan baru berpengaruh besar di Belanda berabad-abad lamanya. Nah setelah itu teman-teman, sesudah Dorkan sampai pada masa Sinode Nasional Calvinis di Belanda adalah suatu agama yang hidup yang menggerakkan batin segala penganutnya. Tetapi seperti biasa, sesudah waktu bersemangat itu lambat laun, suasana gereja menjadi suam. Iman sudah kehilangan semangatnya dan berpindah dari hati kepada akal budi, sampai menjadi pengakuan secara pikiran saja dari ajaran gereja. Nah teman-teman, ada seorang guru besar yang bernama Johannes Kosciuszko berusaha mengembalikan gereja dan teologi kepada firman Tuhan saja. Menurut Kosciuszko, penjelasan tentang hukum yang keempat, yaitu penyuruhan itu hanya diberi kepada bangsa Israel, sehingga jemaat Kristus tidak lagi terikat kepadanya. Hari Minggu Perjanjian Baru adalah peraturan Kristen. Foetius melawan pendirian itu pada asasnya. Terlebih-lebih, ia khawatir jangan-jangan perayaan hari Minggu makin diabaikan jikalau jemaat menerima pandangan Kosciuszko itu. Nah teman-teman, reaksi rasionalistis ini berdasar pada seorang ahli filsafat Prancis yang bernama Cartesius. Ia hanya mengaku satu keyakinan yang berkuasa atas manusia, yakni sandaran manusia. Semuanya itu, aku berpikir, dari itu aku ada. Cara berpikir ini dirasa indah dan berguna jikalau dogmatik gereja dihidupkan kembali dengan berdasarkan isi pertanyaan Tuhan pada akal budi, bukan lagi pada Alkitab, atau sekurang-kurangnya pernyataan itu disesuaikan sedapat mungkin dengan akal budi, teman-teman. Nah, teman-teman, Cartesius menjadi bapak penjerahan, yakni aliran rasionalistis yang merajalela di Eropa sampai Barat pada abad ke-18, yang mengakibatkan revolusi Prancis yang memberi capnya pada suasana segenap rakyat Kristen di Barat sejak waktu itu. Nah, ada reaksi
Pistis teman-teman, atau aliran rohani baru yang muncul pada abad ke-17 dan mengutamakan kelahiran kembali, pertobatan dan pengudusan yang disebut pestim dari bahasa Latin yang artinya kesalehan. Pestim ada juga yang bahaya, yaitu tekanan pada kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, gampang menimbulkan sikap pasif dan tekanan pada pengudusan itu. Segera mengakibatkan jiwa Taurat merampas kemerdekaan Injili dari jemaat orang Pistis. Biasa berhimpun dalam kumpulan kecil yang dinamakan konventikel, supaya di sana mereka boleh membangun imannya dalam suatu rohani di antara saudara-saudara yang masing-masing telah beroleh banyak pengalaman dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi begitu teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Adrian Damone Arnanti Tangwal dari kelompok 7 mau menjelaskan materi saya dari bab 43 yang berjudul Gereja Protestan di Prancis dan Jerman sampai tahun 1700. Pada abad ke-17, dalam kekristenan terjadi dinamika, terkhususnya aliran Calvinisme dan Lutheranisme. Dinamika yang terjadi berupa tantangan, dan tentu saja dalam tantangan yang dihadapi dapat mempengaruhi perkembangan kedua aliran di Prancis dan di Jerman. A. Calvinisme di Prancis. Dalam perkembangan Calvinisme di Prancis terdapat banyak tantangan yang dihadapi, di antaranya yang pertama, penindasan berat. Meskipun awalnya mendapatkan kebebasan beragama melalui Edik Nantes dan Huguenot atau pengikut Calvinisme di Prancis, kemudian menghadapi penindasan hebat di bawah pemerintahan Louis. Yang kedua, emigrasi. Tekanan yang terus-menerus menyebabkan ratusan ribu Huguenot melarikan diri ke negara lain, terutama Belanda dan Inggris, yang membawa dampak besar bagi perekonomian dan budaya Prancis. Yang ketiga, penolakan identitas. Upaya pemerintah Prancis untuk memaksa Huguenot masuk Katolik Roma melalui berbagai cara, termasuk kekerasan dan penipuan. Yang keempat, ketahanan iman. Meskipun menghadapi tantangan berat, Huguenot tetap bertahan pada iman mereka dan terus beribadah secara sembunyi. B. Lutheranisme di Jerman. Yang pertama, pertikaian internal. Muncul perselisihan antara kelompok Lutheran yang ketat berpegang pada Luther atau Lutheran sejati, dengan kelompok yang lebih terbuka terhadap ide-ide Calvinisme atau Philips atau Crypto Calvinis. Kedua, formula Concordiae ditetapkan untuk menegaskan kembali doktrin Lutheran yang asli dan menolak pengaruh Calvinisme. Yang ketiga, pengaruh Calvinisme. Beberapa negara bagian Jerman seperti Pfalz lebih condong ke arah Calvinisme yang ditandai dengan penerimaan Katekismus Heidelberg dan penekanan pada reformasi sosial. Yang keempat, kemunduran spiritual. Pada abad ke-17, semangat reformasi di kalangan Lutheran mulai menurun, ditandai dengan penekanan pada doktrin formal dan kurangnya pengalaman rohani yang mendalam. Yang kelima, mistisisme. Munculnya aliran mistis yang menekankan pengalaman mistik dengan Kristus sebagai pelengkap bagi doktrin Lutheran yang lebih formal, sehingga dapat disimpulkan bahwa keagamaan di Eropa mengalami beberapa masalah, tantangan yang kompleks dan dapat membawa pengaruh pada proses perkembangan. Ada pun faktor-faktor yang membawa pengaruh tersebut seperti politik dan teologi saling berinteraksi, membentuk sejarah kedua aliran Protestan utama ini. Sekian. Baik, nama saya Enos Laban Lutur Mas dengan NIM 71/2024-225. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya di bab 44 Gereja Katolik Roma sejak Trento sampai tahun 1700. Yang pertama, pada tahun 1588 Gereja Roma sama sekali menolak
ajaran Injil tentang keselamatan oleh rahmat saja. Dan yang kedua, gereja KR di bawah pimpinan Prancis semenjak tahun 1600 di negeri Prancis. Setelah itu makin berkuasa di lapangan politik, tetapi juga makin penting selaku gereja KR di Prancis di aliran mistik yang baru memasuki golongan atasan orang awam dan membawa mereka kepada rupa-rupa usaha sosial yang amat berguna bagi masyarakat, misalnya orang miskin, orang sakit, dan orang hukuman, dan lain-lain yang nasibnya kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, Jansenisme adalah sebuah gerakan teologis yang muncul pada abad ke-17, terutama dipengaruhi oleh pemikiran Cornelius Jansen, yang terdapat beberapa poin gerakan ini menekankan Katolik yang dianggap terlalu longgar, terutama dalam hal pengakuan dosa dan sakramen. Yang keempat, pada abad ke-17 banyak perkembangan penting terjadi dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan filsafat, termasuk pemikiran Blaise Pascal yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, matematika dan probabilitas. Pascal ini dikenal sebagai salah satu pendiri teori probabilitas. Dia bekerja sama dengan Pierre de Fermat mengembangkan konsep dasar probabilitas yang masih digunakan hingga kini. Yang kedua, filsafat dan teologi. Dalam karya terkenal Panses Pascal mengeksplorasi menghubungkan antara iman dan rasio. Yang ketiga, daripada tidak percaya karena risikonya lebih rendah. Inovasi teknologi Pascal ini juga menciptakan mesin hitung mekanis yang dikenal sebagai Pascaline untuk membantu ayahnya yang seorang pejabat pajak. Dan secara keseluruhan abad ke-17 adalah waktu yang penuh dengan kemajuan intelektual dan kontribusi Pascal memberikan dasar bagi banyak disiplin ilmu modern. Yang kelima, pada abad ke-17 Gereja Katolik Roma atau KR mengalami periode transformasi yang signifikan di bawah pimpinan Ordo Jesuit. Berikut ini poin-poin penting pendidikan dan misi. Yesuit sangat fokus pada pendidikan dan mendirikan banyak sekolah serta universitas. Mereka berperan penting dalam penyebaran ilmu, pengetahuan, dan pendidikan Eropa di wilayah-wilayah dunia. Kedua, pertahanan iman Katolik. Setelah reformasi Protestan, Yesuit berfungsi sebagai pertahanan utama Gereja Katolik. Mereka terlibat dalam debat teologis dan misi untuk mengembalikan orang-orang yang berpaling dari gereja. Misi global Ordo Jesuit melakukan misi ke berbagai belahan dunia termasuk Asia, Amerika, dan Afrika. Mereka beradaptasi dengan budaya lokal dan berusaha untuk menyebarkan ajaran Katolik dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal.
pemikiran teologis dan filsafat. Yesuit mengembangkan pendekatan teologis yang rasional dan ilmiah, berkontribusi pada pemikiran Katolik serta dialog antara iman dan akal. Pengaruh politik. Di beberapa wilayah, Yesuit memiliki pengaruh politik yang signifikan, berperan dalam hubungan antara gereja dan negara. Secara keseluruhan, Ordo Yesuit memainkan kunci yang revitalisasi gereja Katolik selama abad ke-17 melalui pendidikan, misi, dan pemikiran teologis yang mendalam. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Monica Chelsea Brutarigan, NIM saya 7120240072. Baik, di sini kita masuk ke bab 45 yang dimana kita akan membahas Inggris pada abad ke-17. Nah, yang pertama itu ada Puritanisme dan Absolutisme. Nah, pada masa pemerintahan Elizabeth, gereja Anglikan memperlihatkan perbedaan yang besar antara bentuknya dan lahirlah yang meneruskan susunan episkopal serta banyak upacara dan kebiasaan lain dari zaman sebelum reformasi. Dengan teologinya yang sudah bersifat Calvinis. Nah, Puritanisme itu adalah gerakan Calvinis yang menekankan pada keselamatan pribadi, disiplin moral, reformasi masyarakat, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, absolutisme adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada seorang penguasa tunggal seperti raja atau diktator yang dimiliki otoritas absolut dan tidak terpisahkan. Ajaran dan pengakuan mereka yang Calvinis sejati itu bergabung dengan tabiat Anglo-Saxon, sehingga mereka cenderung kepada sikap praktis dan gampang, yakni sikap bersemangat Taurat. Nah, semangat dari Taurat ini tuh seperti kita mencintai Allah dan sesama manusia, yang dikenal sebagai hukum kasih. Golongan Puritan ini juga dinamakan Presbyterian karena mereka melawan pemerintahan gereja oleh uskup-uskup sambil menuntut supaya gereja dipimpin oleh panatua-panatua atau presbiter-presbiter seperti di Jenewa. Nah, jadi di sini Yakobus mau memerintah sendirian. Jadi secara autokratis itu dengan menyediakan pengaruh rakyat oleh parlemen. Di dalam gereja pun raja ingin mendapat kuasa mutlak. Dari itu ia mencoba memberantas semangat presbiterial yang lebih demokratis itu, serta mengeluh susunan gereja yang episkopal supaya dengan perantaran uskup-uskup itu ia boleh menguasai segenap hidup gereja. Anaknya Karel I tahun 1625 sampai 1649 yang nikah dengan seorang putri Prancis yang beragama KR juga bertujuan absolutisme di dalam negara dan gereja. Oleh karena itu ia melanjutkan politik gereja ayahnya. Teologianya merupakan campuran ajaran Remonstran dan Katolik Roma. Politik Karel I menimbulkan amarah dan perlawanan yang hebat di antara rakyat Injili. Setelah itu kita masuk ke dalam perubahan yang terjadi secara cepat, yaitu revolusi. Revolusi ini dimulai dengan bangkitnya kaum Puritan di Skotlandia. Untuk berperang dengan mereka, Karel memerlukan uang dan oleh sebab itu ia terpaksa memanggil parlemen bersidang lagi pada tahun 1640. Sudah 11 tahun lamanya parlemen tidak berkumpul. Akan tetapi, parlemen terus menyerang politik raja dengan hebat. Mereka itu tidak menerima lagi pemerintahan mutlak dalam negara dan gereja. Raja tidak mau mundur. Akibat itulah ia pada tahun 1642 pecah perang saudara di Inggris antara parlemen dan mahkota, yaitu raja. Selaku hasil pekerjaannya, Sinode mengeluarkan katekismus, liturgia, dan pengakuan yang disebut pengakuan Westminster. Padahal semenjak restaurasi keluarga Stuart, pengakuan 39 pasal dari Elizabeth tahun 1563 diakui lagi sebagai pengakuan resmi gereja Anglikan sampai kini. Setelah itu, golongan independen. Tiba-tiba timbullah pula gerakan agama yang baru yang berarti besar bagi perkembangan politik di Inggris, yakni gerakan umum independen. Itu orang independen mau berdiri sendiri dalam segala-galanya, bebas dari negara, bebas dari uskup-uskup, dan bebas juga dari badan-badan gereja yang lebih tinggi, seperti sinode-sinode.
Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan ini menganut independenisme, juga disebut kongregasionalis. Jadi sebetulnya itu gerakan independentisme itu tidak merupakan orang yang cita-citanya berbeda, tetapi yang bersatu untuk sementara di dalam penentangan bersama terhadap paksaan dalam gereja, baik dari uskup-uskup maupun dari pihak sinode. Oleh karena itu, kaum independen berjuang untuk kebebasan beragama sepenuh-penuhnya. Mereka menuntut toleransi secara asas dan praktek, dan dengan itu mereka menjadi perintis jalan bagi zaman yang baru. Baik, sekarang kita masuk ke dalam Oliver Cromwell. Jadi Oliver Cromwell ini lahir pada tanggal 25 April tahun 1599 dan beliau meninggal pada tanggal 3 September 1658. Oliver Cromwell ini adalah seorang pemimpinan militer dan politik Inggris yang kelak menjadi Lord Protector dari Persemakmuran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Cromwell terlahir dalam keluarga priai menengah, tergolong keturunan dari saudari Thomas Cromwell, salah seorang menteri Raja Henry. Nah, jadi Cromwell ini merasa dirinya terpanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Inggris dari penghambaan oleh raja. Kesalehannya dan semangatnya menggembirakan tentaranya, sehingga pasukan-pasukan Cromwell menganggap dirinya umat pilihan Allah untuk berperang bagi kehormatan Tuhan dengan melawan penindasan rakyat oleh raja dan ketakyulan agama Roma. Sudah tentu bahwa kemenangan atas pasukan-pasukan raja itu dipandangnya sebagai bukti terang bahwa Tuhan sendiri beserta dengan mereka. Nah, sekarang kita membahas sekali lagi absolutisme kontra Puritanisme. Pada tahun 1660, keluarga Stuart kembali menduduki singgasana Inggris dan Skotlandia. Waktu Karel II, putra Karel I dipanggil pulang dari pembuangannya, masa berikutnya biasa disebut masa restaurasi karena membetulkan kembali keadaan yang dahulu. Segala golongan yang tidak setuju dan tidak mau takluk ditindas dengan keras. Salah satu korban yang terkenal dari penghambatan itu ialah John Bunyan, seorang tukang kaleng dari golongan baptis yang dipenjarakan selama 12 tahun lamanya. Nah, John ini adalah seorang penulis Inggris dan juga pendeta Puritan pada abad ke-17. Pada Perang Saudara Inggris, ia menyebabkan Bunyan direkrut menjadi latar sejarah bagi sebagian besar karyanya. Setelah menjadi pendeta, Bunyan dipenjara karena terus-menerus mengkhotbahkan doktrin non-Anglikan tanpa izin. Karena itu, John Bunyan dipenjara selama 12 tahun. Ceritanya yang berupa kiasan memperlihatkan kepada Pema segala perkara yang dipentingkan kaum Calvinis pada waktu itu. Pengalaman rohani tiap-tiap orang saleh tentang keberatan dosanya sendiri atau kebebasan rahmat Tuhan. Keputusan penting tentang keselamatan kekal atau kebinasaan kekal bagi manusia. Pertentangan besar antara hidup sopan santun seorang Kristen dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sia-sia. Dan kenyataan bahwa bumi ini tak lain daripada tempat persediaan untuk surga. Yang dimana kita lihat sekarang orang Kristen itu banyak sama-sama menyepelekan mungkin. Di bawah pemerintahan Jakobus II pada tahun 1645 sampai 1688, adik Karel II, kaum Puritan dan Independen kurang dianiaya. Tatkala rakyat mengerti niat itu, mereka membuang rajanya dan untuk mencapai maksud itu, dipintanyalah pertolongan kepada Stadtouder Belanda, Pangeran Willem III dari Orange. Willem sendiri sudah berniat juga menggabungkan segala kuasa Protestan di Eropa sampai Barat untuk bersama-sama melawan KR dari Prancis. Sekarang gereja dan orang dissenter, orang yang tidak setuju atau ingkar terhadap suatu hal.
Pada tahun 1689 diumumkanlah kebebasan kata hati yang sepenuhnya yang memberi hak kepada segala golongan yang tak dapat setuju dengan jiwa gereja Anglikan untuk mendirikan organisasi gerejanya sendiri di luar badan gereja resmi. Nama umum bagi golongan-golongan itu ialah dissenter. Itu yang tidak setuju, seperti yang aku bilang di awal tadi, dan non-konformis itu yang tidak menyesuaikan diri. Orang Quaker adalah segolongan orang yang mementingkan mistik, individualistik, seperti Sebastian Frank di Jerman pada abad ke-16. Kaum Quaker mengutamakan terang batin yang dimiliki tiap-tiap manusia dan yang olehnya manusia belajar mengenal Allah dan hal yang baik. Antara lain, mereka kurang menghargai Alkitab dan gereja. Siapa yang merasa dirinya terpanggil untuk berbicara, berdirilah dia untuk memberi nasihat kepada saudara-saudaranya. Kini orang Quaker yang juga disebut The Friends merupakan suatu golongan Protestantisme liberal, yang dimana Protestantisme liberal ini menjadi contoh awal penggabungan prinsip-prinsip Kristen dengan modernitas. Biasanya mereka itu tampil ke muka di lapangan pengamalan sosial secara internasional, teristimewa pada waktu perang-perang dunia pada abad ini. Golongan-golongan independen tak perlu lagi berjuang bersama-sama. Mereka masing-masing berorganisasi dan menuju cita-citanya sendiri. Golongan gereja tinggi tidak begitu menghiraukan lagi pertentangan antara ajaran dan liturgia di dalam gerejanya. Teologia gereja Inggris kurang suka memikirkan soal-soal dogmatik. Menurut tabiat Inggris, perkara-perkara praktek yang lebih dipentingkan. Mereka dianggap gereja kebangsaan dan yang disukainya oleh karena upacara-upacaranya yang elok dan oleh sifatnya yang praktis. Di sanalah gereja mendapat susunannya secara presbiterial, sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh para panatua atau presbiter. Sesudah perjuangan lama dengan itu, Skotlandia tetap menjadi suatu benteng yang kuat daripada teokrasi Calvinis. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pada bab ke-46, yaitu berjudul Misi Katolik Roma dan Kolonisasi di Amerika pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang misi Katolik Roma. Sejak pertemuan Amerika oleh Columbus pada tahun 1492, juga banyak pelayaran lain lagi, lalu terbukalah daerah yang amat luas untuk perkembangan agama Kristen di benua-benua yang baru itu juga. Nah, pada saat itu, daerah pekabar Injil yang terpenting ialah Amerika Selatan dan Amerika Tengah, India, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Lalu dua negeri Eropa yang pada abad ke-16 mengusahakan pelayaran-pelayaran, perdagangan, dan kolonisasi ialah Spanyol dan Portugal. Jadi, misi Katolik Roma merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sejarah, teman-teman. Mengapa? Karena misi Katolik Roma ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyebaran agama Kristen, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas budaya dan sosial di berbagai wilayah. Sejak awal kemunculannya, Gereja Katolik Roma telah berusaha untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus ke seluruh dunia, yang ditandai dengan kegiatan misi insentif, terutama sejak masa penjajahan Eropa. Lalu pada abad ke-16-22, misi Katolik Roma mendapat organisasi yang rapi, dengan terbentuknya suatu kongres untuk mempropagandakan iman-iman, yang disingkat dengan propaganda. Nah, tujuan dari misi Katolik Roma ini adalah untuk menyebarkan agama-agama Kristen, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh ajaran agama-agama Kristen. Juga kepada orang-orang kafir, teman-teman. Nah, salah satu tokoh yang ikut berpartisipasi dalam misi Katolik Roma ini adalah Franciscus Xaverius, yang bekerja hanya 10 tahun lamanya dari tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan.
yaitu pada tahun 1542 sampai 1552. Beliau melakukan perjalanan misinya ke India, Malaka, Maluku, dan Jepang. Dengan menyebarkan iman agama Kristen, juga mengajarkan pendidikan dan pembinaan spiritual komunitas yang baru terbentuk. Namun juga pasti muncul perkara dalam misi Katolik Roma ini, yaitu ada dua yang saya dapat teman-teman. Yang pertama, adanya konflik antara kepercayaan lokal dan kepentingan politik. Dan yang kedua itu konflik pengajaran dalam penyebaran agama Kristen. Ada konflik, yaitu mungkin yang satu menganggap agama Kristen seperti ini dan yang satu menganggap agama Kristen seperti ini. Nah, di situ terjadi konflik, teman-teman. Yang kedua, saya akan membahas kolonisasi di Amerika Utara. Pada masa kolonisasi di Amerika Utara, abad ke-17, Protestantisme mulai berkembang di luar Eropa. Nah, pada bab ini mau dijelaskan bagaimana pekabaran Injil Calvinis mulai dilaksanakan di Indonesia oleh orang Belanda. Tetapi perkembangan Protestanisme yang terbesar pada zaman itu bukan di timur, teman-teman ya, melainkan di barat oleh kolonisasi. Pada tahun 1607, orang Inggris sudah mulai menduduki daerah pantai Amerika Utara di daerah-daerah penjajahan Spanyol dan koloni. Yang pertama pada saat itu ialah Virginia. Nah, pada saat itu teman-teman, banyak orang yang diganggu di tanahnya sendiri oleh keadaan politik dan gereja yang makin genting. Maka dari itu, akhirnya Raja-Raja Stuart bertindak dengan cepat mulai menyeberang ke Amerika untuk mencari kebebasan di sana. Jadi salah satu tujuan dari kolonisasi ini adalah mencari kebebasan karena penindasan yang terjadi di tanah air mereka sendiri. Kebebasan di sini tidak hanya agama, teman-teman, ada juga kebebasan politik dan ekonomi. Jadi tujuan dari kolonisasi ini adalah membebaskan orang-orang yang merasa terkucilkan, merasa dibedakan, begitu teman-teman. Nah, akhirnya setelah itu banyak negara-negara yang juga turut berpindah untuk mencari kebebasan di Amerika karena di daerahnya sendiri dia tertindas. Jadi begitu teman-teman, sekian saya dan terima kasih.